Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Ramadan dengan NIM 66702200097. Eh, saya di sini mempresentasikan hasil dari tugas UTS saya dari mata kuliah pemerintahan desa, yaitu saya mengangkat tema yaitu dari kasus Desa Ponggok Klaten 2025, yaitu tata kelola dan keberlanjutan desa wisata. Oke, baik. Yang pertama adalah pendahuluan. Baik, di pendahuluan ini Desa Ponggok ini di Kabupaten Klaten di Jawa Tengah merupakan sebuah contoh gitu paling menonjol dalam transformasi desa yang berbasis ekonomi lokal dan juga inovasi tata kelola pemerintahan desa di Indonesia. Nah, kita ataupun teman-teman kita tuh mengenal pemerintahan desa ini memiliki sebuah pengelolaan wisata Umbul Ponggok, yaitu berasal dari badan usaha milik desa, yaitu BUMDes Tirta Mandiri. Nah, desa ini mereka tuh berhasil gitu mentransformasi sumber daya alamnya, yaitu berupa air, menjadi sebuah berbagai aset gitu, yaitu aset ekonomi, sosial, dan juga budaya. Nah, berdasarkan laporan dari masterplandesa.com pada tahun 2025, Ponggok ini tidak hanya menjadi sebuah ikon keberhasilan dari ekonomi desa, namun merupakan sebuah laboratorium praktik pemerintahan desa yang inovatif, partisipatif, dan juga berdaya guna gitu bagi masyarakat di desanya. Nah, tapi di balik kesuksesan itu juga muncul gitu berbagai tantangan di tata kelolanya, terus juga di distribusi manfaat ekonomi, terus juga dari keberlanjutan ekonomi yang kini tuh menjadi sebuah perhatian gitu di Indonesia ini. Nah, Desa Ponggok ini juga menjadi sebuah simbol nasional terus juga sebagai pengembangan ekonomi yang berbasis potensi lokal gitu. Nah, transformasi desa ini sebelumnya tuh merupakan sebuah desa agraris biasa gitu, menjadi sebuah desa wisata dengan pendapatan hampir atau bahkan sampai miliaran rupiah per tahun gitu. Nah, ini juga merupakan salah satu sebuah capaian gitu di implementasi Undang-Undang Nomor 6 pada tahun 2014 tentang desa gitu. Nah, melalui BUMDes Tirta Mandiri, pemerintahan desa mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam, yaitu berupa mata air Umbul Ponggok gitu sebagai basis ekonomi kreatif yang mengintegrasikan sektor pariwisata, konservasi lingkungan, dan juga pemberdayaan masyarakat. Dan juga keberhasilan ini juga di Desa Ponggok tuh dikenal sebagai living laboratory ataupun pembangunan desa yang menyeimbangkan fungsi pemerintahan ekonomi dan juga sosial gitu. Lanjut ke kerangka teori. Jadi di sini kerangka teorinya jadi kita tuh bisa memahami kasus Ponggok ini digunakan dua kerangka teori utama, yaitu pertama konsep desa konsep desa membangun yang dikemukakan oleh Eko Sutoro pada 2015 tuh menekankan pentingnya kemandirian dan juga kapasitas lokal desa dalam mengelola sumber daya ekonomi, dan kemandirian dan juga kapasitas lokal desa yang mengelola sumber daya ekonomi dan pemerintahan secara otonom. Nah, Sutoro Eko berargumen bahwa pembangunan desa harus berpijak pada nilai-nilai lokal, musyawarah, dan partisipasi warga. Nah, konsep ini menolak paradigma lama, yaitu membangun desa dari atas, dan menggantikannya dengan desa yang membangun, yaitu desa sebagai pelaku utama pembangunan yang berdaulat secara politik, ekonomi, dan juga
sosial gitu. Nah, yang kedua kita menggunakan teori demokrasi lokal dan pemerintahan partisipatif sebagaimana dikemukakan oleh Abdur Rozaki pada tahun 2018 dan juga IRE Yogyakarta 2019. Nah, teori ini menekankan bahwa pentingnya sebuah demokratisasi di tingkat lokal melalui partisipatif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Nah, jadi demokrasi desa itu menurut Rozaki itu tidak hanya bisa diukur dari keberadaan lembaga formal gitu, yaitu BPD, tapi juga dari sebuah praktik deliberasi dan juga akuntabilitas sosial yang nyata dalam tata kelola pemerintahan pemerintahan dan juga BUMDesnya gitu. Nah, sementara itu IRE Yogyakarta menyoroti konsep pemerintahan semu di beberapa desa, yakni ketika institusi formal desa berfungsi administratif gitu semata tanpa melibatkan masyarakat secara substansial gitu dalam proses pembangunannya. Nah, jadi kedua teori tersebut tuh penting gitu dalam menganalisis desa Ponggok ini karena keberhasilan ekonominya tuh kita lihat itu tidak dapat gitu dilepaskan dari aspek-aspek yaitu sebagai aspek sosial dan politik gitu yang membentuk praktik pemerintahan desanya. Jadi BUMDes Tirta Mandiri ini juga kita dapat memahami bahwa bukan hanya sebagai entitas ekonomi tapi juga sebagai arena politik lokal di mana warga pemerintahan desa dan elit ekonomi itu berinteraksi terus juga berkompetisi dan juga mereka bisa berkolaborasi gitu dalam menentukan bagaimana arah pembangunan desanya gitu. Lanjut kita menganalisis kasusnya. Jadi di BUMDes Tirta Mandiri didirikan pada tahun 2009 ini dengan visi menjadikan Umbul Ponggok sebagai destinasi wisata unggulan berbasis air bersih dan juga budaya lokal. Nah, melalui inovasi pengelolaan wisata bawah air, nah BUMDes ini tuh mereka berhasil meningkatkan sebuah pendapatan desa itu secara signifikan dan juga masif gitu. Nah, berdasarkan data pemerintah Kabupaten Klaten pada 2023, pendapatan BUMDes Tirta Mandiri itu mencapai lebih dari 14 miliar rupiah per tahun. Nah, dengan 40% dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur desa, terus juga pendidikan dan juga program kesejahteraan sosial. Nah, capaian ini menjadikan Ponggok sebagai ikon nasional pembangunan berbasis BUMDes gitu. Nah, bahkan mereka juga di desa Ponggok ini dijadikan sebuah percontohan gitu oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tunggal dan Transmigrasi di Klaten gitu dan bahkan di Indonesia. Nah, namun di balik keberhasilan tersebut muncul sejumlah tantangan tata kelola, yaitu pertama kita melihat bagaimana aspek partisipasi dan juga akuntabilitas. Nah, meski BUMDes Tirta Mandiri dianggap berhasil gitu mengelola aset desa atau perangkat yang memiliki kedekatan dengan pemerintah. Nah, fenomena ini sejalan gitu dengan temuan IRE Yogyakarta pada 2019 yaitu tentang pemerintahan semu di mana partisipasi warga hanya bersifat simbolik gitu. Dalam konteks Ponggok di desa Ponggok ini musyawarah desa tuh malah lebih sering menjadi sebuah forum yang legitimasi keputusan tuh malah sudah ditetapkan gitu sebelumnya. Jadi bukan ruang deliberasi substantif gitu. Nah, yang kedua persoalan distribusi manfaat ekonomi. Nah, jadi walaupun BUMDes ini menghasilkan sebuah keuntungan yang besar, tapi distribusi pendapatan tuh belum sepenuhnya merata gitu. Jadi sebagian warga tuh tidak terlibat gitu. Mereka tuh hanya kayak terutama petani dan juga buruh non wisata itu mereka tidak terlalu banyak terlibat langsung gitu dalam sektor pariwisata. Nah, hal ini juga kita dapat mengambil gitu bahwa
Hal ini menciptakan kesenjangan ekonomi baru gitu di tingkat lokal. Nah, dalam kerangka teori keadilan sosial menurut Eko pada 2015, pembangunan desa tuh seharusnya memastikan kesejahteraan kolektif gitu. Bukan hanya segelintir aktor ekonomi yang dekat dengan pusat kekuasaan desanya. Jadi keadilan distributif itu menjadi sebuah kunci gitu untuk memastikan bahwa keberhasilan BUMDes ini benar-benar mencerminkan semangat gotong royong dan juga kesejahteraan bersama gitu. Lalu yang ketiga tuh ada isu keberlanjutan lingkungan. Nah, jadi umbul ponggok ini bergantung pada sebuah mata air. Nah, mata air alam ini menghadapi tekanan gitu akibat intensitas wisata yang tinggi. Nah, jadi menurut masterplandesa.com pada 2025 tuh debit air umbul tuh menurun gitu 15% bahkan dalam 5 tahun terakhir. Sementara limbah wisata dan polusi mikroplastik tuh malah meningkat jauh gitu. Nah, pemerintah desa tuh sebenarnya telah mengatasi masalah ini melalui kebijakan ekoturism dan juga pembatasan jumlah pengunjung. Tapi pengawasan itu juga masih lemah gitu di desanya. Jadi dalam perspektif tata kelola berkelanjutan, kegagalan dalam mengelola sumber daya alam secara bijak tuh berpotensi merusak fondasi ekonomi desa itu sendiri gitu. Nah, hal ini juga memperkuat pandangan Rozaki pada 2018 bahwa demokrasi desa itu harus mencakup dimensi ekologis, di mana masyarakat itu mereka tuh dilibatkan gitu secara aktif dalam menjaga keseimbangan antara eksploitasi dan juga konservatif gitu. Lanjut ke refleksi dan juga rekomendasi. Nah, dari kasus Ponggok ini menunjukkan bahwa inovasi pemerintahan desa itu nggak cukup gitu, hanya berbasis pada aspek ekonomi, tetapi juga harus diimbangi dengan prinsip partisipatif, akuntabel dan berkelanjutan gitu. Jadi pemerintah desa tuh perlu menata ulang mekanisme musyawarah agar menjadi ruang deliberasi substantif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat itu. Nah, penguatan kapasitas BPD dan forum warga itu diberlakukan agar kontrol sosial terhadap BUMDes itu berjalan efektif gitu. Nah, selain itu juga BUMDes itu perlu menerapkan sebuah model-model corporate governance gitu yang transparan. Nah, misalnya dengan laporan keuangan publik, terus juga bisa dengan keterlibatan masyarakat dalam dewan pengawas. Nah, terus juga kita melihat dari sisi lingkungannya, yaitu Desa Ponggok itu sebenarnya harus memperkuat kebijakan konservasi, yaitu konservasi mata air dengan melibatkan kelompok masyarakat dan juga lembaga adat. Nah, program ekoturism ini seharusnya tidak hanya menjadi jargon, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata gitu, kayak pengelolaan sampah dan juga pengaturan jumlah wisatawan tuh yang dengan daya dukung lingkungan gitu. Nah, terakhir di kesimpulan, jadi kasus Desa Ponggok ini kita dapat melihat bahwa Desa Ponggok ini mencerminkan wajah ganda pembangunan desa gitu di Indonesia. Jadi kemajuan ekonomi itu melalui inovasi lokal di satu sisi dan juga tantangan tata kelola, keadilan sosial serta keberlanjutan lingkungan tuh di sisi lainnya gitu. Nah, keberhasilan BUMDes Tirta Mandiri dalam mengelola umbul ponggok itu menunjukkan potensi besar gitu desa untuk menjadi sebuah subjek pembangunan yang mandiri dan juga kreatif gitu. Nah, namun praktik pemerintahan desa yang ideal menurut demokrasi lokal yang lebih partisipatif, transparan dan berorientasi pada kesejahteraan kolektif. Terus juga dengan menerapkan prinsip-prinsip desa yang kayak dari Eko Sutoro pada 2015, yaitu menerapkan prinsip desa membangun, terus juga demokrasi partisipatif dari Rozaki 2018 dan juga tata kelola keberlanjutan dari IRE 2019. Ponggok ini bisa menjadi sebuah model gitu dari
transformasi desa yang tidak hanya berhasil secara ekonomi, namun juga bisa berhasil dari segi berkeadilan dan keberlanjutan secara sosial dan ekologis. Nah, pengalaman desa Ponggok ini jadi sebuah pelajaran lah bagi kita. Bagaimana desa-desa itu di Indonesia harus mempunyai kemandirian sejati gitu. Nah, kemandirian sejati ini hanya dapat tercapai melalui sinergi antara inovasi ekonomi, tata kelola demokratis, dan juga tanggung jawab lingkungan. Cukup sekian presentasi saya selaku mahasiswa yang mengampu mata kuliah pemerintahan desa. Saya Satria Ramadan dengan NIM 66702200097 mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.